Halo, berjumpa lagi dengan channel 0 per 0 dengan Pak Git. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari Bitcoin kemarin ya. Menurut saya kemarin kurang lengkap sedikit lah, makanya ditambahin apa yang kurang-kurang lengkap masih dengan gaya yang sederhana gitu ya. Jadi total supply Bitcoin yang sudah diambil dari 210.000 blockchain tadi itu kemarin ya, yang dibahas di episode kemarin, itu udah diambil 19.747.500 ya, sekian lah gitu ya, 19.747.500 gitu. Jadi total supply-nya Bitcoin nanti akan berhenti di 21 juta gitu. Di 21 juta tuh Bitcoin akan berhenti total supply-nya. Jadi nggak akan bertambah seperti uang kartal gitu. Kalau uang kartal kan pemerintah cetak aja terus kan. Kapan butuh cetak gitu. Jadi nggak ada inflasi di Bitcoin ini. Nah, berarti kalau total supply-nya nanti di 21 juta ya, berdasarkan white paper-nya Bitcoin, sekarang yang ditambang sudah sekitar 19.700.000-an. Berarti sisanya yang di dalam 210.000 blockchain itu tinggal sekitar 1.250.000-an lah gitu. Karena mulai 20 April kemarin tinggal segitu. Dan per blockchain itu hanya bisa mengeluarkan 3,125 Bitcoin lah per bloknya selama 4 tahun gitu. Itu di 2008 akan berkurang lagi, artinya akan separuh dari 3,125 tadi. Oke. Nah, sekarang yang mau saya bahas di sini adalah kalau kita itu kan misalnya sekolah, kemudian kalau lah SD, SMP, SMA, kemudian kuliah terus cari kerja, kan ujung-ujungnya yang dicari duit ya. Ujung-ujungnya dicari duit. Nah, ini sebetulnya ada kesempatan di sini. Kita bisa mempelajari cara cetak duit gitu loh. Kita bisa cetak Bitcoin, mau di rumah, mau di handphone, pakai komputer atau laptop itu bisa gitu loh. Nah, itu kita cetak, nanti Bitcoinnya bisa kita jual di marketplace yang ada di Indonesia. Contohnya marketplace Indonesia tuh kayak Indodax, Toko Kripto, Pintu, dan lain-lain gitu ya. Jadi contoh gampangnya gini, kita produksi telur gitu ya, produksi telur ayam gitu ya, telurnya ini telurnya ini pasar, ini telurnya kita bawa ke pasar, kita jual di pasar. Nah, kayak gitu. Begitupun dengan Bitcoin kita cetak di laptop gitu ya. Kita cetak di laptop. Ini bukan Bitcoin aja sebetulnya. Produk turunannya juga banyak seperti Ethereum, BNB, Doge, Shiba Inu atau dan lain-lain lah. Itu kita bisa produksi di rumah atau di handphone. Nah, saat kita butuh uang, kita bisa cairkan, kita taruh dulu, kirim ke market gitu. Alamat market kalau alamatnya kalau di market tuh ada pada gambar, bisa dilihat pada gambar, alamatnya seperti itu. Jadi bisa ditransfer lewat alamat tersebut, terus juga ada barcode-nya gitu ya. Nah, seperti itu. Itu seperti itulah kita bisa mencetak uang. Memang dulu salah satu tujuannya adalah Bitcoin ini adalah melawan oligarki ya. Atau artinya begini, orang-orang yang mempunyai jiwa pemberontak gitu saat itu mereka protes. Kenapa hanya negara yang bisa cetak uang, rakyat tidak bisa gitu. Nah, jadinya Bitcoin ini salah satu solusi, yaitu rakyat juga bisa cetak uang. Ya, tapi tentunya dengan punya keilmuan ya, yang harus punya keilmuan untuk cetak Bitcoin ini, nggak bisa cetak gitu aja gitu loh. Salah satu fungsi lagi dari Bitcoin adalah sebagai alat transfer gitu.
Ya bukan cuma Bitcoin aja sih, ya Bitcoin, ya stabil coin seperti USDT, USDC, terus kemudian apa namanya Ethereum, Doge dan lain-lain. Nah, itu bisa digunakan sebagai alat transfer. Seperti gini contohnya ya. Kita kalau mau, oke saya ambil contoh lagi. Kita kalau mau transfer ke seseorang di sini, kita datang ke bank, ya toh, masukin transfer dan nunggu harus buka jam buka gitu kan, baru transfer. Nah nunggu transfer ke sini ke orang yang dibutuhkan bisa di Amerika, misalnya adik kita namanya si Abi lah, kita mau transfer ke si Abi lewat bank kan mesti di sini dulu ke bank dulu, prosesnya bisa sehari 2 hari baru bisa diambil di sini ya. Beda dengan kalau Bitcoin. Bitcoin tidak melalui perantara gini, jadi ada wallet si Abi di Amerika sama wallet kita di Indonesia. Ini kita transfer nih Bitcoinnya. Set. Itu nggak lama. Paling lama 10 menit lah. Dari Indonesia Amerika, mau dari Indonesia Rusia, dari Indonesia kemanapun, paling lama itu 10 menit waktunya. Itu sampai di sana, di market dia tinggal jual, tinggal cairin. Dan nggak membutuhkan kayak bank gitu loh. Bank tuh ada jam buka bank, jam tutup bank gitu. Kalau ini enggak, 24 jam itu bisa dilakukan. Kapan saja, 24 hour. Tanpa tutup. Dan begitu pun dengan market apa namanya Bitcoin ini nggak ada tutupnya ya. Mau lebaran, mau tahun baru, mau lebaran haji, mau galungan, mau Natal, dia marketnya buka. Jadi kapanpun bisa dilakukan. Nah, salah satu bentuk transfer yang kemarin di 2023 pernah terjadi itulah terjadi pada saat Hamas itu menyerang Israel ya. Itu mengumpulkan dananya lewat kripto. Jadi ada yang ditransfer lewat Bitcoin, terus kemudian USDT, Ethereum dan Doge gitu. Jadi Hamas tuh terima dana dari situ. Nah, kenapa bisa kelacak? Kelacaknya pas pencairan biasanya. Kalau pas transfernya itu nggak kelihatan, nggak kelihatan, nggak akan ketahuan gitu. Dan transfer Bitcoin ini sangat transparan ya, bisa kelihatan ya. Maksudnya kelihatan ada yang namanya di Telegram itu pause alert gitu. Jadi kalau transaksi gede dilaporin gitu, kita bisa lihat tiap hari. Nah, contoh lihat pada gambar gitu ya. Gambar, nah, tuh kelihatan kan di situ ada sekian 1.600 apa Bitcoin ditransfer dari apa itu Binance ke mana, ke unknown wallet. Unknown wallet itu artinya dompet yang tidak diketahui pemiliknya gitu. Kemudian ada 1.000 Bitcoin dari Bitfinex juga, jadi ditransfer ke unknown wallet juga. Itu biasanya kalau terjadi kayak gitu adalah mereka beli apa namanya, beli Bitcoin di marketplace yang namanya Binance dan Bitfinex itu, kemudian disimpan di wallet mereka. Itu biasanya mau di hold gitu, maksudnya mau ditahan untuk berapa tahun kemudian baru mereka jual kayak gitu. Dan apa namanya, Bitcoin yang ada di market pun nggak banyak gitu. Bitcoin yang ada di market itu paling nggak lebih dari 50% ya, mungkin 40%-an lah ya. Yang lain tuh banyak yang di hold, kemudian juga banyak ada yang sudah meninggal seperti miliknya Satoshi Nakamoto itu, di walletnya itu ada 1,1 juta Bitcoin dan tidak bergerak sama sekali. Berhenti aja, semua itu bisa dilihat, transparan dia sifatnya. Sifatnya desentralisasi dan transparan. Jadi siapa saja bisa lihat transaksinya, cuman nggak tahu siapa pemiliknya gitu. Jadi misalnya ada gerakan transfer Bitcoin dari A ke B, itu kelihatan transparan. Tapi kita nggak tahu siapa ini pemilik dompet ini gitu. Dan ada beberapa negara maju itu yang punya cadangan Bitcoin ya, seperti Inggris, Jerman, Amerika, itu mereka punya gitu. Dan saya juga bingung kenapa Indonesia nggak pegang. Karena orang-orang Amerika, Inggris, sama Jerman itu kan bukan orang-orang bodoh.
mereka simpan di punya cadangan Bitcoin. Kemudian akan saya perkenalkan lagi ada yang namanya ETF Bitcoin. Jadi ETF Bitcoin ini adalah kontrak yang sifatnya berjangka gitu. Mungkin seperti obligasi gitu. Jadi kita beli Bitcoin, tapi bukan beli di market ya. Kita beli pada suatu perusahaan Bitcoin pada titik sekian gitu. Nanti kita di tiap bulan dikasih bunga gitu. Dikasih apa namanya? Ya bunga lah gitu. Cuman jeleknya ETF ini pada saat Bitcoin melaju naik kencang, kita nggak dapet. Misalnya dia naik 50% gitu, kita dapat sesuai perjanjian kontrak aja tiap bulan berapa gitu. ETF itu seperti itulah gitu. Baru satu Bitcoin ya yang sudah ACC ETF-nya. Mungkin Ethereum kalau nggak salah ya kemarin juga sudah ya, jadi baru dua koin itu gitu. ETF Bitcoin ini kemarin kenapa melonjak itu gara-gara BlackRock. BlackRock itu adalah perusahaan investasi terbesar di dunia saat ini ya. Nah itu dia borong Bitcoin gitu dari awal Januari tuh sampai Maret tuh. Makanya Bitcoin naiknya gila-gilaan tuh. Dia memborong kalau nggak salah sekitar 6 ribuan Bitcoin lah dia beli itu. Jadi kesimpulan hari ini, Bitcoin itu atau produk turunannya yang lainnya seperti Ethereum dan lain-lain itu bisa kita manfaatkan sebagai alat untuk mencetak uang gitu. Jadi kita mencetak Bitcoin, mencetak Ethereum bisa kita jual di marketplace gitu kan. Satu itu. Terus yang kedua adalah sebagai alat transfer tanpa perantara. Ya, yang ditransfer cepat gitu kemanapun ke seluruh dunia gitu ya. Kemanapun selagi masih ada internet dia akan bisa gitu. Nah, terus yang ketiga, Bitcoin saat ini sudah ada yang namanya ETF Bitcoin tadi. Jadi kontrak berjangka Bitcoin itu sudah ada. Jadi ini menurut saya adalah aset masa depan yang perlu kita miliki. Nggak usah banyak-banyak lah, beli aja sekarang 2024 ya sekarang. Beli aja 1 juta. 1 juta beli Bitcoin dapat 0,0 sekian, 0,00 berapa lah gitu nanti. Nah, tuh hold aja kalau kuat bisa di 2040 kalau umur masih ada gitu ya. Kalau prediksi saya di 2040 sampai satu Bitcoin itu mungkin bisa mencapai 1 triliun. Oke, teman-teman, untuk saat ini saya cukupkan Bitcoin part 2 gitu ya. Dan saya masih butuh teman-teman untuk komen, like, and sub gitu. Terima kasih.